Museum Geologi ini beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 57 Cihaur Gelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Sebelum masuk, kita wajib melakukan reservasi dulu dengan cara scan barcode ini dan melakukan pembayaran tunai di tempat tiket. 2.000 untuk pelajar, 3.000 untuk umum, dan Rp10.000 untuk wisatawan asing. Dibuka hari Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu dari jam 10 pagi nyampe jam 1 siang. Setelah membeli tiket, kita lanjut masuk yuk, let's go! Apa ya? Asifa langsung terpesona gini guys, karena baru masuk di aula utama museum aja, dia langsung melihat fosil gajah Blora yang berusia sekitaran 200-200 ribu tahun yang lalu, dengan tinggi 4 meter dan panjang 5 meter. Di Museum Geologi ini ada 2 lantai dan tiap lantainya itu dibagi 3 bagian, ruang tengah, ruang timur, dan ruangan barat. Dan sekarang kita akan ke ruangan timur, ruang sejarah kehidupan. Jadi di ruangan ini menggambarkan sejarah dan perkembangan makhluk hidup yang paling primitif hingga modern. Ayo deh, kita masuk. Panel-panel yang menghiasi dinding ruangan diawali dengan informasi tentang keadaan bumi yang terbentuk sekitaran 4,5 juta tahun yang lalu, di mana makhluk hidup yang paling primitif belum ditemukan. Berdasarkan geologi, ada 4 pembagian zaman prasejarah, yaitu zaman Arkean, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Zaman Arkean merupakan zaman tertua di bumi, sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Di saat itu, bumi masih panas dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu, secara bertahap, bumi mengalami proses dalam pembentukannya sampai bumi siap menerima kehidupan, yang disebut zaman Paleozoikum. Dan masuklah kita ke zaman Mesozoikum, di mana Tyrannosaurus Rex atau kita singkat T-Rex hidup di zaman ini. Selanjutnya bumi makin berkembang dan muncullah binatang mamalia. Pada zaman ini disebut zaman Neozoikum. Menurut teori hipotesis Alvarez, dinosaurus punah karena hantaman meteor. Sudah mengerti, Dedek? Di zaman Neozoikum terbagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier merupakan zaman di mana binatang-binatang menyusui berkembang sepenuhnya dan reptil raksasa makin lama makin hilang. Dan sekarang kita akan menuju zaman kuarter. Zaman ini merupakan zaman yang terpenting karena nenek moyang manusia ada di zaman ini. Seperti yang kita tahu, menurut teori evolusi Darwin, nenek moyang manusia merupakan jenis kera yang terus berevolusi menjadi manusia. Ini manusia namanya siapa? Tengkorak. Kalau tadi kan tengkorak dinosaurus, kalau sekarang ini tengkorak manusia. Dedek, baru pertama kali lihat tengkorak manusia? Gimana? Takut. Kita lanjut ke ruangan artefak atau benda-benda peninggalan sejarah. Di sini kita bisa melihat artefak yang digunakan sehingga kita mengetahui perkembangan kebudayaan purba dari waktu ke waktu. Seneng banget loh ada di sini karena terakhir kali aku kesini itu zaman SMP, berarti sekitaran 15 tahun yang lalu. Kalau kalian gimana guys? Kapan terakhir kalian datang ke sini atau belum pernah datang ke sini? Komen di bawah ya. Sekarang kita lanjut ke area barat. Let's go. Di ruangan barat ini menyajikan informasi tentang hipotesis terjadinya bumi di dalam sistem tata surya. Usai terjadi ledakan dahsyat, partikel-partikel hasil ledakan bentuk suatu tabung raksasa dan menjadi awal terbentuknya
Di sini kita bisa lihat beragam jenis batuan dan sumber daya mineral yang ada di setiap daerah. Ini maksudnya apa, Ai? Ini proses terjadinya gunung meletus deh, karena adanya endapan magma yang ada di dalam perut bumi yang didorong keluar karena adanya gas bertekanan tinggi di dalamnya. Dan ini beberapa contoh bebatuan hasil dari kegiatan gunung api. Sebelum lanjut ke video, mohon banget untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di-like ya. Terima kasih. Di sini juga kalian bisa mengetahui beberapa gunung aktif Indonesia seperti Tangkuban Perahu, Krakatau, Galunggung, dan lain-lain. Di lorong menuju lantai atas terdapat beberapa panel yang berisi tentang pertambangan emas terbesar di dunia. Manfaat dan bencana geologi. Bencana alam merupakan suatu peristiwa alam yang mengakibatkan pengurangan pada populasi manusia. Peristiwa alam itu bisa berupa gempa bumi, gunung Merapi, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Namun di balik kengerian itu ada juga manfaat dari bencana geologi, seperti efek dari bencana gunung Merapi yang dapat menyuburkan tanah. Selain itu, abu vulkanik yang berbahaya untuk tubuh manusia ternyata sangat berguna bagi bumi karena bermanfaat untuk mengurangi pemanasan global. Dan sekarang kita masuk ke ruangan sumber daya geologi. Di ruangan ini kita akan mengetahui istilah sumber daya geologi mengacu pada semua unsur padat, gas, dan cair yang berasal dari kerak bumi. Maket-maket yang terpampang di sini juga menjelaskan tentang pertambangan emas terbesar di dunia yang terletak di Pegunungan Tengah, Irian Jaya. Guys, sampai di sini lah video dari kami. Sampai jumpa lagi di video.